Ya, biar dia. Rolling, Ah, action. Halo Halo sahabat sahabat bersuara. bersuara. Nah, jadi kita hari ini tuh mau perkenalan ke Perkenalan apa nih? lebih ke perkenalan buat teman-teman semua, kita mau ngapain sih ke depannya. Iya, dan kita tuh apa sih sebenarnya Nah, gitu. betul. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada masukan atau misal apa, boleh komen di YouTube channelnya kita, sehingga kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih positif pastinya. Ya, Oke, sebelumnya kenalin dulu nggak sih nama Iya. kita biar orang tahu. biar tim kreatif aja yang nanya. Ya, biar dia ada kerjaan. Kenalin dulu dong, dari diri kalian dulu dong. Oke, kenalin, nama saya Muhammad Sidik. Saya bergerak di bidang apa sih fundraising. Kita juga bergerak di bidang sosial apa namanya? Sosial apa tuh nih namanya? Sosial community aja. Iya, sosial community. Kita bergerak untuk masyarakat sekitar kita sebenarnya. Gerakannya masih kecil, tapi mudah-mudahan dengan adanya YouTube ini tambah besar pastinya. Amin. Kalau Oke, kakak siapa namanya? perkenalkan sahabat bersuara, saya Anissa Fitriani, biasa dipanggil Nisaf ya. Jadi di sini saya merupakan rekannya Mas Sidik dan juga tim kreatif di depan sana. Jadi kita sama-sama bergerak di bidang sosial dan concern gitu di bidang sosial gitu. Kalian seneng nggak sih gabung di tim kayak gitu? Kamu dulu. Digabung di tim gimana nih maksudnya? Maksudnya jadi kayak gini. Jadi, Oh seneng dong, seneng. Jadi kita bisa dapat apa ya? Banyak ya hikmahnya sejauh ini ya selama kita menjalankan komunitas dan juga yayasan ini gitu. Kita Berapa bertemu. Kalau aku sih seneng, kalau dibilang seneng banget. Karena ini adalah salah satu kegiatan yang bisa dibilang itu impian banyak orang. Kita Betul. bisa melakukan kebaikan, tapi kita juga feedback-nya sebenarnya ini kepada kita sendiri. Iya betul betul. Iya, karena katanya kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, pasti feedback-nya bagus ke Iya kita. betul betul. Gitu. Oke nih ada pertanyaan nih. Apa sih yang menginspirasi terbentuknya suara kebaikan ini? Nah, gitu. Apa Itu inspirasi ya. Ya inspirasinya apa aja ya? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya. Mhm. Jadi kenapa namanya suara kebaikan gitu? Apa yang menginspirasi terbentuknya? Pertama, kita nggak cuma bisa ngedengar suara-suara dari diri kita sendiri, kita juga bisa ngelihat atau ngedengar suara-suara dari lingkungan kita. Gitu. Jadi kenapa namanya suara kebaikan? Jadi tujuan kita adalah mendengar suara-suara di luar sana gitu. Biar kita bisa mendapat insight baru tentang kehidupan gitu. Terus juga kegiatan baru tentang apa ya, yang implementasinya itu merujuk kepada kebaikan gitu, kepada sesama, kebaikan sesama. Nah, kalau misalnya sebenarnya suara kebaikan ini belum lama terbentuk. Iya, benar. Namanya juga baru ketemu. Cuma untuk kegiatannya kita udah lama banget. Udah lama banget bergerak di bidang ini. Jadi memang karena kita sering mendengar suara-suara, apapun itu suaranya, kadang-kadang ngedengar suara orang yang menangis, ada orang yang senang bisa berbagi, ada orang yang memang pilu kehidupannya. Nah, jadi suara-suara ini tuh menginspirasi kita untuk bisa selalu mendengarkan Dan berbuat baik tentunya. dan tentu berbuat baik menjadi suara kebaikan. Iya, Gitu. gitu. Iya nggak sih? Cukup ini ya, cukup tanya. Terus apa sih visi dan misi utama dari suara kebaikan? Visi dan misinya apa nih? Sebenarnya berawal dari keinginan kita pribadi ya untuk selalu berusaha berbuat baik kepada sesama gitu. Betul. Nah, dengan adanya channel ini kan baru banget nih rilis gitu. Kita Hmm. pengennya tuh suara-suara dari orang-orang di luar sana yang mungkin kita lihat belum ternotis ya sama semua orang, itu bisa dilihat juga sama teman-teman gitu. Terus juga ada beberapa inspirasi dan motivasi gitu dari mereka. Kayak gitu sih. Betul banget. Aku nambahin dikit. Kalau misalnya ditanya visi misinya udah pasti arahnya kepada kebaikan. Betul. Visinya. Misinya banyak sekali ternyata orang-orang yang nggak tahu nih. Orang-orang yang belum tersentuh, orang-orang yang belum sempat terjamah oleh beberapa orang yang ingin berbuat kebaikan. Contohnya aja misalnya simpelnya adalah orang misalnya mau berobat, nggak tahu tuh ada rumah singgah di Jakarta yang bisa gratis. Iya Padahal betul. kan beberapa rumah sakit besar di Jakarta ini sangat suportif untuk
teman-teman yang merasa kesulitan atau teman-teman yang kurang terfasilitasi di tempatnya. Nah, dari suara-suara kebaikan yang ada, kita berusaha untuk menyatukan menjadi sebuah nada-nada yang indah gitu. Nanjay. Nah, bisa nggak sih dijelasin program-program utama yang udah atau yang sedang berjalan nih oleh Suara Kebaikan? Kalau misalnya ditanya program-program utamanya, pasti kita lebihnya kepada orang-orang yang belum tersentuh atau orang-orang yang belum terjamah ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih kita sudah oh sejauh ini kita alhamdulillah sudah bergerak, belum bisa dikatakan banyak langkah, tapi langkah yang kita lakukan itu adalah one step ahead. Sudah lebih baik daripada langkah-langkah kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya program-programnya kita punya apa aja banyak banget deh. Jadi nanti dari apa namanya dari YouTube channel ini kita pengennya sih ada aspirasi-aspirasi yang masuk atau misalnya ada inputan-inputan, Kak tolong ini dong, Kak sini dibantu dong. Nah nanti bisa melalui itu. Salah satunya kita menjangkau untuk orang-orang yang belum terdengar suaranya. Iya, aku mau nambahin sedikit kali ya. Jadi kita lebih ke concern untuk program-program sosial kemanusiaan yang di dalamnya itu ada perihal kemanusiaan pada umumnya, terus juga ada isu-isu pendidikan yang juga Tuh, kita concern di dalamnya, terus juga kita ke isu lingkungan juga gitu. Jadi sebisa mungkin gerakan-gerakan yang kita buat meskipun kecil itu bermanfaat untuk tadi sub-sub isu yang tadi udah disebutin kayak betul gitu sih. banget. Oke. Nah, ada nggak sih cerita sukses yang sangat membanggakan nih dari program-program yang sudah dibuat sama Suara Kebaikan? Aku kalau ditanya program sukses, semua orang tuh ternyata sangat menginspirasi ya. Jadi inspirasi ini menurut aku tuh nggak hanya datang dari orang-orang yang sudah memiliki nama atau suaranya sudah sangat didengar oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kan ada quotes yang mengatakan seorang motivator itu dia buang angin aja tuh bisa menginspirasi orang. Wah seperti ini. Dan kita lupa bahwasanya orang-orang sekitar kita itu sangat menginspirasi ternyata. Syaratnya apa? Syaratnya cuma kita keluarin mulut sedikit untuk bertanya, what's going on? Atau misalnya kayak, are you happy with your life? Itu ternyata sangat berdampak banyak banget. Contohnya adalah kita punya beberapa, bisa kita bilang, rekanan. Rekanan kita cuma ngobrol gitu kan, ternyata perjuangan hidupnya luar biasa. Hal-hal kecil yang beliau lakukan ini tuh kadang-kadang terlupakan oleh banyak orang, tapi dilakukan oleh segelintir orang. Nah, itu yang pengen kita angkat sehingga kisah-kisah seperti ini, walaupun bukan keluar dari orang hebat, walaupun bukan keluar dari orang yang sudah viral, kita bilang, atau misalnya keluar dari orang-orang yang sudah terkenal, tapi memang minimal berdampak pada masyarakat sekitarnya dulu deh. Radius berapa ratus meter dari rumahnya tuh harus tahu bahwasannya ini orang hebat loh. Iya, betul-betul. Gitu. Sedikit cerita mungkin kali ya, Kak. Hmm, Jadi, apa tuh? kita punya banyak teman nih yang awalnya itu mereka sakit. Betul. Mereka sakit dan berobat kontrol gitu kan untuk bertahun-tahun lamanya. Hmm, Tapi di saat itu kita berteman dengan mereka, kita mendengarkan apa yang mereka rasakan, betul. kesulitan-kesulitannya, dan pada akhirnya mereka sembuh. Hmm, Itu menurut aku pribadi ya merupakan kisah sukses dari mereka sendiri gitu. betul, betul, betul. Dan kita mendengar suara-suara mereka gitu, yang akhirnya kita bisa sharing, bisa motivasi, saling motivasi juga kan. Jadi itu yang membuat mereka bertahan sih. Sesimpel yang tadi Mas bilang, pertanyaan perihal what's going on gitu. Mm-mm. Yeah, Iya. what happened with your Kadang-kadang life kita suka gitu. nggak peka nggak sih Iya sama kayak betul-betul. gitu dengan orang sekitar aja ya Hmm, kan. Meskipun terlihat kuat, terlihat tough, tapi ketika ditanya, are you happy with your life? Kadang orang-orang tuh banyak yang lumer, iya betul. Banyak yang banyak meleot yang lah ya suka kayak. kelupaan gitu loh Mm-mm. ditanya. Ada perjuangan-perjuangan yang ternyata sangat menginspirasi. Iya, dan bisa jadi tiap orang tuh perjuangannya berbeda-beda kan. Betul, itulah suara Tingkat. kebaikan yang ingin kita Iya, dengar. betul. Agak panjang ya Agak pertanyaannya panjang, jawabannya. biasa. Oke, ada pertanyaan nih. Hmm. Bisa diceritain nggak sih bisa inspirasi dari salah satu penerima manfaat atau penerima program dari Suara Kebaikan? Nah, tadi aku udah ngomong sebenarnya semuanya sangat menginspirasi, tapi bukan dibilang paling menginspirasi ya. Aku tuh sangat terinspirasi dengan salah satu penerima manfaat yang kita samperin. Jadi ada satu orang, siapa ya? Mau diangkat?
Menurut Iya, siapa? Menurut siapa nih? mamanya Bima sih, Apa? mamanya Bima. Oke, nah jadi ada salah seorang dia tuh bener-bener ibu rumah tangga yang luar biasa, hidup sendirian, memiliki anak yang sudah dinyatakan jantung bocor dari lahir, Mm-mm. ngerti nggak? Artinya kalau sampai pada saat itu orang tuanya pasrah dari Ambon, nggak ngapa-ngapain, ini mungkin hidup anak ini sampai di sana. Iya betul. Tapi dengan kehidupan yang sangat-sangat apa ya, bisa kita bilang itu serba kekurangan lah. Nggak punya duit, dia harus ke Jakarta, dia juga harus nyembuhin anaknya dengan anaknya yang rewel, dengan kehidupan pribadinya juga yang nggak jelas, tapi dia berani untuk mengambil langkah terbang ke Jakarta. Akhirnya Mm. semua chance itu, semua kesempatan terbuka buat Iya dia. betul. Dia akhirnya anaknya bisa berobat, ya kan, terus juga bisa mendapatkan apa bantuan-bantuan dari banyak orang, sampai itu orang tuanya sih luar biasa. Subuh-subuh tuh udah antri di rumah sakit. Karena kan berobat dari BPJS ini kan butuh antri yang lebih panjang ya dibandingkan berobat yang reguler. Itu jam 4, jam 3 subuh itu sih perjuangan ibu yang luar biasa. Manfaatnya ternyata baru dirasakan setelah 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun dinyatakan aku nggak tahu apa namanya jenisnya apa kalau udah fontan atau apa gitu. Itu udah operasi yang terakhir untuk jantung Oh, gitu, bisa dibilang hampir sembuh iya lah iya betul betul. gitu. Iya itu luar biasa sih. Iya luar biasa. Karena banyak orang yang ternyata kita ngelihat yang sekitarnya tuh nggak setangguh itu. Yang ya udah dah anaknya sakit mau gimana lagi mungkin udah takdir enggak. Gitu kan takdir itu ada mutlak ada yang muqayyad. Jadi takdir itu memang ada yang sudah ditetapkan, ada yang bisa kita rubah. Jadi kalau misalnya memang kesembuhan itu sebagai bagian daripada takdir Iya yang usaha yang bisa harus diusahakan. diusahakan. Betul Gitu. betul. Oke. Nah, ada nggak sih tantangan khusus yang dihadapi dalam mencapai target? Kalau tantangan khusus tuh Kayak waktu mungkin lagi. lebih ke konsistensi Iya. kita sih. Hmm. Terkadang kan kita manusia ya, ada yang namanya naik turun lah, kayak iman aja bisa naik turun gitu. Hmm. Ini juga lebih ke konsistensi kita, gimana caranya kita bisa terus semangat untuk mendengarkan suara-suara mereka gitu. Terkadang kita mungkin kalau teman-teman mungkin ngerasain ya, kalau misalnya kita ngedenger keluhan gitu setiap hari atau setiap saat, pasti ada saatnya kalian tuh mentally drained banget gitu. Hmm. Kita juga pernah berada dalam kondisi itu, tapi balik lagi gitu ke tujuan awal kita, apa sih kita tuh pengen mendengar suara-suara mereka Hmm. gitu kan, untuk membantu juga gitu mereka pada akhirnya gitu Betul, sih. betul. Nah, untuk rencana masa depannya nih, apa sih rencana jangka panjang dari suara kebaikan? Rencana jangka panjang untuk suara kebaikan pastinya kita pengen terus menyuarakan suara-suara kebaikan. Kita juga terus menyampaikan suara-suara kebaikan. Jadi nanti kita bakal mengadakan kayak podcast, Iya kita betul betul. ngobrol-ngobrol sama orang-orang luar biasa. Kita juga akan mendatangkan pegiat-pegiat sosial atau orang-orang yang terjun langsung. Banyak hal lah yang ingin kita lakukan. Intinya adalah suara kebaikan itu nggak boleh berhenti dan harus tetap disuarakan. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Terakhir nih, apakah ada kolaborasi dengan organisasi lain yang direncanakan untuk masa depan? Pasti ada dong, pasti Pasti ada, dong. pasti. Jadi kita nggak mau bergerak sendiri juga ya Hmm. gitu kan. Pasti di luar sana banyak juga pegiat-pegiat sosial dan juga komunitas-komunitas yang memang concernnya tuh di bidang sosial gitu, kebaikan lah intinya. Betul. Nah, kita juga membuka peluang teman-teman yang udah duluan gitu, yang udah suhu-suhu di luar sana bisa ya Ajari kita. ajari kita untuk seperti kalian. Yes, atau misalnya teman-teman kayak nggak punya wadah nih untuk menyuarakan sebuah kebaikan, nanti akan kita pertemukan, Betul betul ya, gitu. betul betul. Ya kan akan kita pertemukan butuh apa namanya orang yang seperti apa nih untuk diwadahi gitu atau untuk dibantu, nanti bisa konsultasi sama kita. Pokoknya Iya. kita ada dari kita untuk kita dan pastinya kita semua. Oke, mungkin untuk introduction itu dulu kali ya, Itu Kak. dulu. Iya, itu dulu. Karena kita juga nggak mau lama-lama ya, atau kalian bosen nontonnya gitu. Bener. Apalagi ini kan masih awal-awal Iya, gitu. masih Tapi aku awal. salah satu suara kebaikan itu terinspirasi tuh dari cerita-cerita inspiratif sebenarnya. Jadi ada cerita tuh kayak gini. Kadang-kadang tuh kita suka salah ambil apa ya? Suka salah ambil sikap. Kamu udah dengar cerita-cerita ini belum? Cerita apa tuh yang Nah, mana? aku ceritain. Jadi ceritanya gini, ada seorang ayah. Mm-mm. Seorang ayah ini tuh jadi pada saat itu dia udah sakit keras mau meninggal.
karena orang tuanya, ibu bapaknya ini mau meninggal, dia punya 2 orang anak laki-laki pada saat itu. Ya kan, udah ibaratnya udah gonjang-ganjing deh, udah di rumah sakit, udah kritis dan lain sebagainya. Bapaknya ini sempat menitipkan sebuah wasiat kepada anaknya. Ngomongnya cuma begini, "Nak, kalau misalnya kalian mau sukses, ingat 2 hal ini. Yang pertama, kalau misalnya kalian kalau kalau kalian apa namanya, kalau kalian berhubungan dengan orang, kalau ada yang berhutang sama kalian, jangan ditagih." Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian kerja, itu usahakan hindari matahari. Ya kan? Beberapa tahun, terus nggak lama bapaknya meninggal ternyata. Beberapa tahun setelah bapaknya meninggal, ketemu lagi ibunya nih. Anaknya ceritanya udah pada rumah masing-masing ya. Ketemu lagi sama ibunya. Anak yang pertama ternyata gagal dalam berbisnis. Lalu ditanya sama ibunya, "Nak, apa yang terjadi? Kok kamu gagal dalam berbisnis?" Anak ini cerita, "Ini gara-gara aku ngikutin wasiatnya bapak." Yang ngutangin itu. Betul. Jadi aku ngikutin wasiat bapak, semua orang utang, aku utang-utangin semua orang, Tapi akhirnya nggak nggak aku ditagih. tagih. Oh, Yang kedua, aku juga ngikutin bapak, gara-gara bapak bilang, aku hindari tuh kalau matahari. kerja hindari matahari, akhirnya saya pesen taksi, mau kemana-mana. Kalau misalnya aku telat berangkat, mendingan aku nggak berangkat daripada kena matahari dan lain sebagainya. Oh, oke. Ibunya ngerasa kayak, oh oke, gitu, nggak mau komen kan. Nggak lama anak keduanya datang. Gagal juga. Sukses besar, Oh, anak keduanya besar. Lalu anaknya ditanya, "Nak, apa yang terjadi dengan hidup kamu?" "Oh, Bu, aku ngikutin apa yang dikatakan Bapak." "Oh, apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak pernah menghutangi orang dan aku tidak pernah menagih karena ketika aku membantu mereka seikhlasnya, bukan sesuai Oh. angka yang mereka inginkan. Jadi aku tidak pernah menagih apa yang sudah mereka hutangkan." Yang pertama. Karena bapak yang kedua berwasiat tidak boleh kena matahari, sehingga aku kerja lebih panjang, Bu. Aku berangkat kerja sebelum matahari terbit, aku Oh, pulang pulang kerja kerja pas matahari setelah udah matahari udah tenggelam. tenggelam. Ini menurut aku tuh suara kebaikan yang kadang-kadang tuh terjadi sekitar kita, tapi kita kadang lupa. Iya, betul-betul. Kita tuh melihat sebuah kejadian, itu tuh kadang malah menyesali gitu. Seperti 2 anak ini. Jadi 2 anak ini tuh contoh manusia. Ketika ada memang suatu kejadian, atau misalnya ada suatu contoh atau suatu iktibar lah kita bilang, suatu pelajaran, kita akan menjadi anak yang pertama atau anak yang kedua melihat Iya, sebuah betul. kesempatan. Itu luar biasa sih. Jadi dari cerita-cerita kayak gini kita juga mau mengangkat cerita-cerita inspiratif dari masing-masing siapapun yang akan kita ajak bicara nantinya, sehingga harapan kita adalah teman-teman mengambil atau menjadi orang yang kedua. Apapun itu, sepahit apapun kehidupan yang kita punya saat ini, ambil sisi positifnya. Iya, kayak hidup itu harus tetap berjalan gitu kan. Betul, Segimanapun beratnya masalah kita gitu, itu tuh lebih ke arah mispersepsi juga nggak sih? betul, Antara apa yang dimaksudkan itu tidak sesuai. Kan kita juga kalau melihat kondisi seseorang, biasanya kita ngejudge jelek dulu kan. betul, Kayak misalnya, ih pasti dia kayak gini gara-gara ini nih gitu. betul, Padahal kita belum dengar dari sisi mereka tuh seperti apa betul, gitu. betul, betul. Kondisi mereka tuh seperti itu karena apa awalnya gitu. Itu yang perlu kita share ke teman-teman semua yang di sini sih tentang Betul. suara-suara kebaikan itu. Yes, jadi suara kebaikan yang berasal dari kita yang harus kita terapkan utama menurut saya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini luar biasa sih. Aku diajarin sama Ustadz tuh dulu ngomongnya adalah kamu harus bersyukur karena bersyukur itu adalah menambah nikmat, tapi kalau kita kufur nanti nikmatnya bakalan hilang. Gitu. Simpelnya seperti itu. Luar biasa. Thank you banget teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan-obrolan kita, apapun itu obrolannya, yang pasti harus diambil adalah yang positifnya. Oke, kita tunggu komen dan like-nya juga ya buat teman-teman. Kita open for public dan discussion buat ke depannya. Ide-ide teman-teman akan menjadi ide kita juga, masukan buat kita. Oke, sekian. Terima kasih. Salam sahabat bersuara. Bye-bye.